Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be... Senyores, Johnny my friend, welcome back to my YouTube channel. Pakai payung om. Ini karena mau ngejar waktu juga ya, jadi kita pakai payung. Kita mau nge-review sekaligus menjual mobil Toyota Fortuner GR28 2022. Oke, kenapa gue sangat antusias sekali untuk nge-review mobil ini, walaupun ini adalah episode ke-200 kalau kata Om Dimas ya. Iya. Karena satu GD sendiri. Sorry, pulang liburan kurang fit om. Satu GD ini kayak mobil Fortuner Fienti om. Jadi ini mobil yang dinamakan Future Classic di era Toyota. Apalagi sekarang di 2024 pertengahan ini sudah banyak sekali era gempuran mobil-mobil listrik kan om. Iya. Nah tetapi kalau kita ngelihat, memang kalau teknologi listrik ini memang sangat maju. Tetapi kalau kita ngelihat infrastruktur jalanan di Indonesia maupun di kota-kota kecilnya, mobil listrik ini sebenarnya belum terlalu mumpuni. Walaupun sebenarnya di kota-kota kecil sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan sepeda listrik untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, makanya lambang kesuksesan masih tetap dipegang sama Toyota Fortuner dan juga Mitsubishi Pajero untuk kelas menengah sampai menengah ke atas. Jadi kalau kita cerita, orang-orang yang mungkin juragan bawang, juragan beras, apa semua memang masih cinta sama Fortuner om. Benar. Ke pabrik masih enak ya kan, ke lahan masih enak. Makanya Fortuner ini masih digadang-gadang sebagai salah satu mobil yang segala medan, walaupun dia masih penggerak rodanya 4x2. Tapi lagi-lagi kita cerita, ini tetap SUV leather frame, di mana mobil ini kalau diajak kebut-kebutan memang sangat bahaya om ya. Iya, limbung. Iya, limbung sekali memang. Tapi kan kalau kita bercerita, Indonesia ini kaya akan yang namanya modifikasi, tetapi banyak sekali orang yang kebut-kebutan dengan mobil ini merugikan banyak orang lain. Nah. Itu makanya gue sebenarnya juga sama om. Gue nggak munafik ya om ya. Di jalanan kalau bawa mobil ini masih suka kadang-kadang ada kepancing ya kan. Nah, itu makanya gue kadang-kadang minta maaf ya kalau ada teman-teman yang pernah kena gesekan-gesekan sama gue mohon maaf ya. Makanya rencananya mobil gue mau gue jual dah. Gue udah nggak mau main Fortuner lagi om. Kenapa om? Bukan artinya gue mau ganti mobil listrik om. Mungkin nanti kalaupun ganti ya mungkin Innovagenik atau apa gitu loh. Mungkin Keluarga ya. Iya, karena apa ya, mobil yang terlalu kencang tuh membahayakan. Kalau orang yang imannya nggak kuat tuh nggak bisa om. Oke, lanjut ke mobil ini. Ini Fortuner 1GD 28 2022. Jadi kalau kita ngelihat nih, ini sangat wet look. Karena ini PPF udah dipasang satu body full. Jadi lu nggak usah takut di baret-baret gini nih, lu nggak usah takut. Iya. Jadi udah aman nih. Nah, ini PPF-nya full di Cool & Light. Ini salah satu brand yang cukup kuat juga di Indonesia. Kalau nggak salah yang masukin si Kodarius tuh. Nah, terus di bagian depannya juga udah diganti logonya menggunakan warna hitam. Proyektor depannya juga sudah diganti low beam, high beamnya menggunakan Osram. Nah, di sini juga ada lampu tambahan 3 titik nih. Saber nih, bener Saber. Saber Industri. Jadi kalau kita bilang Laskar Sinar, ya pencetusnya itu merek Saber ini om. Nah, cuman karena orang Indonesia ini sangat suka sekali yang namanya ATM ya om ya. Amati, tiru, modifikasi kan. Makanya banyak sekali yang pakainya tuh sampai 5 titik, 6 titik, nggak ada masalah sih. Yang lampunya warnanya warna-warni. Lampu begini ada plus, ada minus. Kalau lu pasangnya alignment yang nggak ngepas, ketika lu lagi di jalur lintas provinsi, itu akan bikin mata orang buta om. Iya, mengganggu ya. Nah, mengganggu. Tapi kalau alignmentnya pas, lampu ini sangat membantu ketika lu mungkin mau nembus kabut. Apalagi kalau Fortuner yang bawaan lampu LED-nya ini kurang, dia langsung enak gitu. Tapi nggak usah takut, mobil ini udah ada lampu Saber
Udah ada lampu begini, lampu fog lamp udah diganti, custom. Ini juga udah pakai OSRAM. Artinya udah lengkap lah ya, lampunya udah enak. Walaupun memang bukan selera anak muda ya. Kalau selera anak muda kan ininya biru atau mungkin devil eye gitu kan. Nggak salah sebenarnya Om. Itu kan modifikasi orang, bener nggak? Preferensinya beda-beda. Tapi karena ini mungkin modifikasi bapak-bapak, jadi lebih ke arah ya OEM aja gitu kan. Jadi kalau dibilang ini namanya mobil polish starter pack gitu kan. Iya, ya udah full black. Yang penting kan lo bisa pakai. Mungkin kalau lo punya duit atau lo punya rekanan, lo mau ganti plat yang blank gitu bisa kan? Nah, atau plat yang apa namanya STNK-nya beda gitu ya kan? Ya mungkin bisa gitu kan. Itu kan tergantung lo aja sendiri. Nah, klaksonnya sendiri ini menggunakan Mitsuba Alpha 2. Ini salah satu klakson dari Jepang yang cukup oke juga. Ini gua kasih tes dulu ya suaranya ya. Ini mic-nya gue tinggal di sini. Gak apa-apa, udah biarin Om. Jadi, ya kalau boleh dikatakan klaksonnya memang mahal sih Om. Ini mobil makanya gue bilang kenapa Om. PPF-nya puluhan juta ya kan. Lampunya dia ganti semua yang branded. Klaksonnya pun branded. Jadi ya memang dipakai untuk dinikmatin juga. Jadi menurut gue orang Indonesia itu beli mobil, misalkan katakanlah mobil ini mungkin 500 juta kecil ya. Modifnya itu 100 juta itu nggak ada rasanya Om. Benar. Iya, orang Indonesia itu gitu, punya hasrat modifikasi yang banyak. Makanya ketika lu punya bisnis di Indonesia, dimodif sama orang langsung jadi rame Om. Benar. Itu orang Indonesia itu kreatif Om. Makanya kalau beli mobil Toyota, gue jual Fortuner VNT. Pertama kali gue kenal Fortuner VNT itu 2019. Partner gue itu dulu beli 2015. 2019 itu dia ganti Fortuner VRZ 2016. Gue bayarin kan punya dia kan. Gue jual tuh gue kaget, anjing masih bisa laku 325 ya. 2024 artinya itu udah maju 5 tahun, mobil itu harganya masih sama dong John. Gila kan? Walaupun memang ada yang namanya inflasi kan. Tetapi untuk harga mobil bekas dalam waktu kurun 5 tahun masih kurang lebih angkanya sama di luar inflasi. Itu artinya apa? Mobil itu anti tahan badak Om. Harganya oke, perawatannya oke, selama lu bener ya kan. Lu nggak kena oli palsu, lu nggak kena BBM yang oplosan ya kan, nah, lu udah enak deh John pakainya ya kan. Makanya kalau gue bilang 1GD ini seperti ibaratnya Fortuner VNT di generasi mesin 2KD. Nah, 1GD ini sendiri sudah menggunakan turbo yang dinamakan ball bearing. Artinya dia punya spooling itu lebih cepat. Nah, makanya tarikan atasnya 1GD lebih enak dibandingkan 2GD. Tetapi kalau lu tanya, kenapa orang lebih suka 2GD dibanding 1GD Om? Kenapa? Sawar busuk. Iya, iya itu memang tidak bisa dipungkiri. Ketika lo di Indonesia pakai Fortuner untuk mobil kerja kan, mereka pakai mobil ini dengan menggunakan solar subsidi. Malu nggak malu mereka tetap pakai kan? Karena gue sendiri pun dulu sering menggunakan solar subsidi, gue nggak munafik Om. Bener gak? Ya kan? Ya kadang-kadang, oh dapat mobil yang ada barcode-nya, ya udah pakai sekalian gitu, ya kan? Atau juga maksud gue ya. Oke, lanjut. Nah. GR ini sendiri bedanya sama yang Fortuner TRD 2020 yang udah new model nggak beda banyak sih Om. Cuman dia bedanya nih udah ada ini logo GR. Sisanya semuanya hampir semuanya masih sama. Tapi ini walaupun kilometernya udah 30.000, artinya per tahun itu sekitar 9.000 sekian. Wanginya masih asik ya Om ya. Iya. Mobilnya masih bagus banget. Iya masih kinyis banget tuh lihat tuh. Walaupun Om Dimas sudah episode ke-200 dia semangat Om. Ya? Antusias, benar. Lu antusias karena ada event 10 tambah 11 kan? Kayak semoga jadilah. Nah, ini Fortuner tuh memang bangku belakangnya kalau kita katakan nggak enak Om. Tapi udahlah orang Indonesia tuh nggak bisa hilang yang namanya beli mobil gengsi, ya kan? Udah gengsi, kedua takut rugi. Yang ketiga maunya irit, tenaganya enak. Udah deh John, ini nggak ada lawan John, udah. Iya, udah nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan udah. Terus PPF yang bagus tuh artinya di sambungan-sambungan sininya tuh nggak kelihatan tuh. Ini gua kira tadinya malah nggak ada PPF. Nggak ada PPF ya? Iya. Glossinya bagus ya? Iya. Cakep ya? PPF tuh kalau keserempet gitu masih aman Bos. Keserempet yang tidak menggunakan yang sampai luka ya, PPF-nya dia aman Om. Tuh. Oh sampai sini Om, sorry Om. Tuh PPF sampai sini. Nah, ini kelihatan nggak garis Om? Iya kan? Iya, sampai sini. Nah, ini lu bayangin nih. Kalau lu buka baris ketiga, lu pengen camping, lu bawa ranjang ya kan, lu bisa. Makanya kalau lu punya anak yang masih tingginya di bawah 150 cm,
Lu tinggal tambahin busa lagi di bawah kan. Ada yang jual di Shopee om, itu bisa masuk gitu, jadi dia bisa pas gitu loh. Habis itu lu tambahin ranjang lagi udah enak. Jalan jauh, bener gak? Barang taruh di atas. Indonesia banyak om, kreatif om. Roof rack sewa bisa, ya kan? Fortuner sewa bisa, ya kan? Cuman banyak sekali sindikat-sindikat yang sewa mobil ditukar-tukar om mobil om. Mending kalau ditukar-tukar, ada di bawa kabur apa yang kemarin kasus banyak itu om. Aduh. Waduh, udahlah Indonesia nih memang kreatif om. Negara Konoha ini om. Oke, jadi buat teman-teman yang berminat bisa coba aja langsung kontak ke gua. Kita coba test drive dulu ya, karena tadi kan gua udah jelasin sedikit 1GD sama 2GD. Kita pengen ngerasain sendiri karena Eurohouse termasuk jarang jual 1GD di Eurohouse. Bener gak om? Iya. Biasanya kebanyakan 2GD. Iya. Oke, let's go. Oke, kita udah di dalam kabin Innova Fortuner ya om ya. Jadi, aduh masih mulus banget ya. Aduh, pingin tapi udahlah om. Percuma om, gua kalau beli ginian lo tau gak om? Yang ada dimodif dulu, bosen, jualnya rugi ya kan. Lama-lama gua tau gak om? Disuruh tidur di mobil. Tapi anak lo dibawa naik ini nggak pernah komplain bos? So far bini gua itu bukan orang yang tipe yang ya udahlah ya laki gue mau naik mobil apa terserah lah gitu kan. Oh ya. Jadi maksudnya yang penting mobil itu nggak mogok. Iya. Ya kan itu yang paling utama kan. Makanya kalau kita ngelihat Fortuner, Innova itu mobil yang boleh dikatakan tuh ini bantingannya enak om sebenarnya. Cuman kalau lo apple to apple sama CR-V atau mungkin mobil-mobil yang kayak X-Trail ya pasti beda ya om ya. Iyalah. Ini kan mobil yang namanya apa? Mobil kerja om. Tapi lo bilang lo banyak yang ngomong, aduh nggak ada lane keeping assist, nggak ada blind spot monitor, nggak ada yang namanya mobilnya itu kalau apa namanya teknologi yang A dikurung itu yang kalau macet dia mesinnya mati sendiri. Iya. Intelligent stop gitu-gitu. Tapi orang tetap beli Fortuner om, menurut gua ya karena kebutuhan juga. bukan satu di Indonesia ini mobil tinggi kepake. Kedua, bahan bakar diesel sangat kepake. Yang ketiga, mobil ini dimodifikasi gaya apa aja bisa. Benar. Samlong style ya kan. Yang stikernya banyak. Lo mau bikin gaya alto, lo tinggal pakein ban kasar, lift kit sedikit, enak. Tuh. Dibilang limbung banget, ya mungkin karena gue terbiasa tiap hari naik Fortuner ya. Tadi gue naik S-Class, emang beda sih om. Tapi ya Fortuner 28 bos. Masih apa namanya om? Umurnya belum ada 5 tahun om. Cuman memang kalau kita bandingin misalkan gini, Fortuner GR 28 baru 620 sekian. Lo dapat BYD Seal ya mungkin 700 lebih kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, udah baru semuanya kan. Mobil listrik 0 sampai 100-nya berapa detik. Tapi apakah mobil itu bisa bertahan seperti merek Toyota? Dari harga jual? Iya, karena kan memang orang Indonesia suka dengan kayak GWM Tank. Ya. Itu mobil bagus om, BYD sama GWM itu bagus om. Bukan gua ngomong jelek, bagus. Cuman kan masalahnya adalah orang Indonesia itu kalau belum sampai 5 sampai 10 tahun mereka belum mau beli om. Kecuali orang itu memang udah tahu, udah coba, udah apa kan. Cuman rata-rata mereka selalu percaya dengan yang namanya brand. Makanya kalau kita beli minuman air dalam kemasan, ingatnya apa? Aqua, ya kan? Lo kalau makan mie instan ingatnya apa? Indomie. Ya kan? Kalau lo minum teh manis yang di dalam botol, nyebutnya apa? Teh botol, ya kan? Nah itu masih percaya sama identik dengan yang namanya brand yang udah cukup lama. Iya. Kredibilitas. Aduh, enak ya. Aduh. Ini udah peredam juga soalnya sih om, full. Kayak kaki masih standar nih ya? Standar, ting-ting, nggak ada yang macam-macamin. Nih, Matic-nya juga masih apa namanya? Dia bedanya kalau yang 1GD udah eco, normal, sport. Kalau nggak salah waktu pertama kali datang kan 2022 om. Itu gue remake pertama kali di Kuat Teddy. Masih ada mobil om, platnya 8885 blank. Di remap itu termasuk happening juga sih bos? Iya, selama memang yang remap itu dengan debit solar yang benar. Jadi intinya lu nge-remap itu tujuannya untuk naikin torsi. Tapi harus diperhatikan juga
mobil yang lu remap, kalau misalkan jeroannya masih standar, artinya kan banyak hal yang harus dikorbanin Om. Karena durabilitas mobil itu dihitung. Misalkan gini, tenaga maksimal mobil itu 100%. Dealer itu bikin 60%. Ya. Kita remap bisa naikin ke 65, 70, 75, bahkan sampai 90. Tapi kan durabilitas mobil otomatis usianya akan lebih pendek. Iya. Nah makanya kalau kita ganti kayak contoh Fortuner gua mau upgrade ini itu, jeroannya juga gua ganti semuanya gitu loh. Makanya ada plus dan minus ketika lu modifikasi mobil. Gitu John. Tapi ya balik lagi loh Om. Ya Indonesia sekarang udah asik Om. Mobil mak bapaknya aja di remap Om. Oh. Air aja pada loncat Om. Asik ya. Udah ada jawabannya dapat mobil ini enak Om. Nggak perlu modif-modif lagi, udah tinggal pakai, udah tinggal apa namanya modifikasi selera Eurohouse kan, udah tinggal nikmatin. Pajaknya panjang bulan 2. Oke, gitu aja John nih, lo lihat nih John. Si halus John. Ini pakainya kemarin disarungin Om, joknya Om. Ini orangnya OCD kan. Salah sopirnya disuruh pakai sarung tangan Om. Ya udah, suara gue habis ya. Bye-bye semuanya. One more time, oh, starships were meant to fly. Hands up and touch the sky.